Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan muda semuanya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Vina Nuriyasani, biasa dipanggil Naya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang buku yang barusan aku baca. Bukunya itu berjudul Tafhim Surat Yasin karya Prof. Dr. Moh Ali Aziz MAG. Kayak gini nih bukunya nih. Ini bukunya gini guys, bukunya bagus banget karena covernya tebal dan isinya itu pakai kertas yang bukan sembarang kertas seperti kertas novel itu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan apa sih isi buku Tafhim Surat Yasin ini. Seperti yang kita ketahui, Surat Yasin ini itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita baca surat ini di depan orang yang mendekati proses kematian gitu. Nah, jadi apa sih isi di dalam buku ini? Surat Yasin ini juga diturunkan di Mekah dan berisi 83 ayat. Tafhim itu sendiri adalah penjelasan umum dan juga penjelasan umum dari beberapa tafsir Al-Quran. Jadi buku ini tuh berisi tafhim atau penjelasan umum tentang 83 ayat surat Yasin. Gitu ya teman-teman. Nah, yang mau aku bahas kali ini adalah isi dari tafhim surat Yasin ayat 76. Pada video kali ini di buku ini tuh dijelaskan judulnya tuh tetap ceria walaupun dicela. Nah, itulah kenapa aku menggunakan judul tetap ceria walaupun dicela. Apa sih tetap ceria walaupun dicela dalam penjelasan di buku ini? Jadi di ayat 76 itu berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang artinya, maka janganlah ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih. Sungguh kamu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Seperti itu. Lalu apa sih cerita kok sampai Nabi Muhammad itu bersedih? Jadi apa sih alasan Allah menurunkan surat ini dan memiliki arti seperti itu? Jadi suatu ketika itu Allah melihat, menyaksikan bagaimana Nabi itu dihina, diolok-olok, diejek oleh orang-orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ingin menghibur hati Nabi yang lagi sedih. Jadi beliau menurunkanlah surat ayat ini dan juga artinya, dimana artinya tuh, wahai Nabi, janganlah bersedih atas komentar mereka. Aku sudah mengetahui apa yang mereka bicarakan dan aku mengetahui juga kebusukan di hati mereka. Seperti itu. Ejekan Nabi ini antara lain seperti apa sih insan muda? Jadi antara lain itu Nabi dituduh pembohong, Nabi dituduh sebagai penyihir, Nabi juga dituduh sebagai penyanyi, penyair, dan lain sebagainya. Lalu ada di buku ini juga dijelaskan poin-poin yang lainnya. Salah satunya tuh ada lagi tuduhan yang paling fatal, tuduhan yang paling lebih parahnya, yang paling parah. Jadi tuduhan yang paling parah itu adalah bagaimana Nabi itu dituduh kalau beliau itu adalah penyebab semua malapetaka yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Jadi poin yang ketiga itu adalah mereka juga mengatakan bahwa Nabi itu salah memerintah. Di sini tuh konteksnya tuh adalah Nabi memerintah orang-orang miskin untuk bersedekah, di mana menurut mereka itu makan atau tidaknya manusia adalah tanggung jawab Allah yang menciptakannya. Jika memang serius mengurus manusia, mestinya Allah tidak membiarkan manusia kelaparan. Itu menurut mereka. Jadi menurut mereka tuh nggak pantas gitu loh nyuruh orang miskin untuk bersedekah. Padahal kan konteksnya bukan di situ ya teman-teman. Jadi kayak banyak sekali fitnah dan hinaan yang datang kepada Nabi pada masa itu.
Poin selanjutnya nih, sebagai teman-teman di sini mungkin kebanyakan tuh udah menjadi dai atau menjadi pegiat agama. Di sini juga dijelaskan oleh penulis, sebagai pegiat agama tidak perlu terkejut, sedih, stres, takut dan teman-temannya akan hal yang bakal terjadi pada kalian, seperti bakal diolok-olok, bakal diejek, bakal banyak orang iri atau lain-lainnya. Tuh nggak usah takut. Sebab Allah itu sudah mengetahui semuanya. Allah itu sudah mengetahui semuanya dan Allah itu sudah menyiapkan nih azab untuk orang-orang yang suka mencela, memfitnah dan juga mengolok-olok. Allah tuh pasti menolong hambanya yang terzolimi. Jadi buat teman-teman di sana, buat insan muda yang pegiat agama, dai dan teman-temannya guru, tidak perlu takut. Teruslah bergerak di jalan Allah, teman-teman. Dan poin yang terakhir, belum yang terakhir. Yang kelima itu ada jangankan pegiat dakwah ya. Jadi jangankan pegiat dakwah, Allah saja ini kadang itu dicaci sendiri oleh makhluknya. Bayangkan, Allah itu juga kadang mendapatkan olok-olok, dan itu ditulis di dalam buku ini, dijelaskan seperti itu. Jadi Allah aja sekelas Allah, gimana ya ngomongnya? Allah aja, Tuhan kita aja itu diolok-olok sama hamba. Jadi kalau kalian diolok-olok itu ya udah diterima aja, didengarkan, tapi tidak perlu bersedih yang berlarut-larut, tidak usah terlalu dipikirkan gitu. Dan yang terakhir, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kelas kita, bagaimanapun usaha kita, pasti ada dan pasti kita menjumpai orang yang tidak suka sama kita dan mengolok-olok kita. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu udah wajar, batas wajar. Harapan aku sih semoga kalian tuh lebih legowo gitu loh. Kalau diejek-ejek, diolok-olok itu ya udah didengerin aja. Pasti mereka kena azab guys, tapi yang azab itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot membalas untuk ngapain, nggak perlu dendam guys, harus sabar. Semangat buat kalian pegiat agama, pegiat dakwah. Semoga apa yang kalian lakukan itu mendapat keridhaan Allah dan mendapat pahala yang berkali-kali lipat. Buat teman-teman juga, buat insan muda yang menginginkan baca buku ini, yang pengen baca buku ini, bisa langsung aja dibeli di Shopee, Tokopedia dan teman-temannya, atau di toko buku terdekat. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini bukunya guys, jangan lupa dibeli. Bye.